Ku usap dada sambil meneruskan langkah dengan menuntun Indah. Gadis kecil itu menatap dalam, ku palingkan pandangan pura-pura tak melihatnya. Air mata ini sudah akan jatuh sebentar lagi, hanya saja masih berusaha ditahan. Mereka tidak boleh mengira diri ini lemah, Bunda. Duh, air mata sialan ini justru jatuh di saat tidak tepat. Ya sayang, aku mendongak menatap langit yang sedikit mendung. Bunda menangis, tanyanya polos. Di usia 4 tahun, Indah sudah bicara dengan lancar, kecuali ketika huruf R di tengah kalimat, baru ia kesulitan. Ah enggak, siapa bilang? Cepat ku usap air mata yang jatuh. Bunda jangan bohong sama aku, Bunda nangis kan? Ku hela napas panjang, gadis kecil itu sedikit kesulitan hendak naik ke bangku halte. Sini Bunda bantu sayang. Ku gendong dan mendudukannya di bangku halte. Kamu nggak usah mikir yang macam-macam ya. Pokoknya sekarang kita ke rumah Eyang di Bandung. Ayah nggak ikut, aku menggeleng. Ayah nanti nyusul, ayah mau sama nenek dulu di sini. Eyang bakalan sayang sama aku nggak Bun? Kayak nenek yang nggak pernah sayang sama hatiku mencelos pahit. Anak sekecil Indah sudah paham bahwa kehadirannya tidak pernah diterima. Eyang itu pengen banget ketemu sama Indah. Dan pasti Eyang Kung dan Eyang Uti nggak akan sama kayak nenek. Beberapa lama kemudian, akhirnya aku dan Indah sampai juga di sebuah desa kecil di lereng gunung di Bandung. Benar yang dikatakan ibu mertua, bapak dan ibu hanya orang kampung dengan pekerjaan sebagai petani. Mereka menggarap beberapa sawah dan sebuah kebun sawit. Tapi Bu Rahma mertuaku, Bang Arman dan keluarganya tak mengetahui kalau sawah dan kebun sawit itu milik kami. Bukan aku tak pernah memberitahu, tapi tetap saja mereka terus saja menghina. Mungkin mereka tidak percaya, karena melihat rumah di kampung tidak mewah dan tidak berlantai keramik. Assalamualaikum Pak, Bu, ucapku sambil menurunkan Indah dari gendongan. Waalaikumsalam Nia. Ya Allah, Ibu kangen banget Nduk, sambut Ibu langsung memelukku. Aku juga kangen Bu, aku kangen banget. Sudah 5 tahun kita nggak ketemu. Ku peluk erat orang yang sudah melahirkanku itu. Ibu mengurai pelukannya dan beralih pada Indah yang menatap bingung. Cah ayu iki sopo toh Nduk, cucuku toh. Ibu berjongkok di depan Indah. Iya itu Indah Bu, cucu ibu dan bapak. Ya Allah, rindunya Eyang Nduk. Akhirnya Eyang ketemu juga sama kamu. Dibawanya putri kecil berambut sebahu itu dalam pelukannya. Kamu sudah makan sayang? Indah pun menggelengkan kepala. Kasihan cucu Eyang, ya sudah, yuk kita makan. Aku terharu hingga mata ini berkaca-kaca, melihat ibu yang tampak begitu merindukan cucunya. Terakhir bertemu, saat ibu dan bapak menjengukku ketika baru melahirkan. Pak, itu Nia dan Indah sudah datang. Terdengar ibu berteriak memanggil. Tak lama lelaki parubaya berkulit gelap berjalan mendekati kami. Nduk, iya Pak. Apa Arman ada berusaha mengejarmu ke sini? Bapak duduk lalu menyesap teh dari cangkir kalengnya. Aku pun menjawab pertanyaan Bapak dengan menggeleng. Nggak ada Pak. Pasti dilarang ibunya. Ya sudah ndak apa-apa. Kamu tinggal di sini saja. Ndak ada yang bisa diharapkan dari pria sombong seperti itu. Nanti Bapak akan uruskan perceraian kalian. Deg, jantungku berdegup mendengar kata perceraian. Pernikahan baru 5 tahun sudah berada di ujung tanduk. Tapi memang sudah tidak ada yang bisa dipertahankan lagi dari pernikahan tak sehat ini. Kenapa Nduk? Jangan bilang kamu menolak perceraian. Tegur Bapak membuyarkan lamunan. Aku tersenyum pada pria yang menghabiskan separuh hidupnya demi kebahagiaanku itu. Enggak Pak, aku mau cerai kok. Lelaki seperti Bang Arman gak cocok untuk dipertahankan. Bagus. Sekarang kamu ikut Bapak yuk. Kemana Pak? Sudah ikut saja. Bapak membawaku melintasi perkebunan teh dengan menggunakan motor. Udara segar khas pegunungan menerpa kulit dan masuk ke rongga dada. Suasana segar yang tak kudapat selama 5 tahun di ibu kota. Kendaraan roda 2 itu berhenti tepat di sebuah kebun teh yang tak asing bagiku. Bukankah ini perkebunan teh milik ibunya Bang Arman? Pak, ini kan kebun teh milik ibunya Bang Arman. Ya memang benar, ini kebun teh milik mertuamu. Bapak tersenyum, yang menyimpan arti yang masih menjadi tanda tanya bagiku. Terus ngapain kita kesini Pak? Kebun teh ini akan dijual.
Kabar ini sudah santer ke seluruh kampung. Makanya Bapak sengaja menjual kebun sawit kita dan Bapak akan membeli kebun teh ini khusus untukmu dan Indah. Bapak serius? Tentu saja Bapak serius, Nduk. Sebenarnya mereka itu sudah mendekati kebangkrutan. Hanya saja masih berusaha menutupi. Bapak kan sudah bilang di telepon tempo hari bahwa kita akan membeli kesombongan mertuamu dan keluarganya. Bapak menjatuhkan puntung rokoknya kemudian memijaknya kasar. Kamu akan melihat sendiri bagaimana wajah mertuamu itu ketika tahu bahwa pembeli kebun tehnya adalah menantu yang dia hina selama ini. Lanjutnya lagi. Aku tersenyum miring. Pasti wanita sombong itu akan jatuh pingsan, Pak. Sungguh aku nggak sabar menunggu waktu itu.